Oke, khotbah kita hari ini judulnya Free to Set Free. Atau bahasa Indonesianya hidup sebagai orang merdeka yang memerdekakan. Ini enggak diterjemahin bukan itu sih, cuman maksudnya begitu, gitu ya. Coba katakan free to set free. Nah, hari ini ayatnya cuma satu dari Galatia 5 ayat 13. Mungkin hari ini jadi khotbah terpendek saya. Doain aja hari ini benar-benar jadi khotbah terpendek saya. Jadi kita cepetan bisa pulang dan makan malam, gitu ya. Oke, Galatia 5 ayat 13 saya bacakan untuk kita semua. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, kalau kita ngomong merdeka, ya, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kalau kita ngomong merdeka, kita juga merupakan orang-orang merdeka. Amin. Saudara orang-orang merdeka bukan? Coba bilang kanan kiri, aku orang merdeka. Nah, tapi definisi merdeka kadang-kadang kita nggak ngerti. Apa sih itu merdeka? Definisi merdeka itu seperti apa sih? Merdeka di dalam Kristus itu seperti apa sih? Seringkali kita masih salah kaprah. Sebelum memulai kita bahas firman Tuhan, yuk kita lihat dulu definisi merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu? Ini akun Google saya, maka itu ada muka saya di situ. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang bahwa definisi kata merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merdeka itu seperti ini. Ada tertulis di situ yang menarik buat saya adalah berdiri sendiri. Seringkali kita ketika kita merasa kita merdeka, ya merdeka, tapi kita nggak pernah mau mandiri. Gitu. Seringkali kita maunya apa yang menjadi pemikiran kita tentang merdeka itu. Jadi merdeka yang menurut kita benar itu seperti apa? Saya mau bebas sebebas-bebasnya, misalnya gitu. Saya mau berbuat apa saja yang saya anggap benar untuk kepentingan diri saya sendiri. Itu seringkali merdeka seperti itu. Gitu kan? Nah, kalau merdeka, kata merdeka atau bebas digeneralisasi, masa terus gini, suami ngomong ke istrinya misalnya gitu, malam ini saya mau bebas, malam ini saya mau tidur di rumah tetangga, misalnya gitu. Itu bukan merdeka, saudara, itu bunuh diri. Jadi merdeka itu nggak seperti itu. Di dalam kemerdekaan itu tetap ada aturan. Di dalam kemerdekaan tetap ada etika-etika yang harus dijalankan. Di dalam kemerdekaan itu tetap ada perjuangan-perjuangan yang tetap harus dilakukan. Karena sebenarnya kemerdekaan itu adalah awal, bukan akhir. Kemerdekaan itu awal. Bahkan saya mau ngomong, kadang di dalam kemerdekaan itu tetap ada penderitaan. Seringkali kita berpikir bahwa kemerdekaan sudah merdeka, so nggak ada penderitaan. Enggak. Indonesia merdeka, udah 80 tahun, sampai hari ini masih banyak yang menderita. Indonesia udah merdeka 80 tahun, sampai hari ini masih peraturan demi peraturan, itu masih banyak dibuat. Ada yang pernah menghitung peraturan di Indonesia, itu lebih dari 4.000 peraturan. Jadi tetap ada peraturan-peraturan etika yang harus dijaga. Nah, khotbah saya hari ini, Free to Set Free akan dibagi menjadi 4 poin. Pertama, panggilan untuk merdeka. Siapa sih
yang dipanggil untuk merdeka. Kedua, bahaya menyalahgunakan kemerdekaan. Ketiga, tujuan kemerdekaan. Yang keempat, sumber kemerdekaan. Oke, kita mulai dari yang pertama, panggilan untuk merdeka. Di dalam Galatia 5 ayat ke-13 tadi, itu ditulis di bagian yang pertama, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Di sini ada kata telah dipanggil. Berarti kalau telah dipanggil, sudah dipanggil atau belum? Sudah. Kita semua sudah dipanggil. Cuman masalahnya siapa yang manggil? Gitu kan? Nah, di sini kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Ingat, dipanggil. Kalau Tuhan yang memanggil, nggak ada yang tidak bisa istilahnya menghindar. Nah, misalnya gini, saya panggil Glenn, misalnya Glenn gitu. Tiba-tiba yang datang Nenat, gitu kan nggak mungkin. Panggilan itu pasti spesifik. Saya misalnya panggil sayang, gitu. Tiba-tiba yang datang siapa? Roni, gitu. Waduh, bahaya. Saya cuma bisa panggil sayang di tempat ini kedua orang aja, gitu. 2 orang. Satu istri saya, satu anak saya, gitu kan. Yang pasti nengok 2 orang itu. Bahaya kalau saya panggil sayang ternyata yang nengok orang lain. Bahaya. Jadi panggilan itu pasti spesifik. Nah, Tuhan itu memanggil orang-orang yang dipilihnya. Dan dia udah merencanakan tentang siapa yang dipanggil itu dari semenjak semula. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Ada yang berpikir bahwa, saya dipanggil hari ini, saya dipanggil. No, dia sebenarnya sudah memanggil bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia punya rencana yang besar atas setiap kita. Jadi kalau hari ini kita ada di tempat ini, dan kita termasuk dalam bilangan yang dipanggil, yuk kita mengucap syukur, gitu ya. Karena merdeka di dalam Kristus bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari panggilan dan perjalanan iman kita. Saudara tahu, Petrus adalah murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Siapa Petrus? Petrus bukan orang yang pintar, teman-teman. Petrus tuh orang biasa-biasa aja. Dia nggak begitu pintar. Dia orangnya itu overthinking. Petrus itu overthinking. Petrus tuh seringkali nggak mikir, tapi jalan duluan gitu. Itu Petrus. Petrus orangnya ngocol gitu, terus sok jadi hero. Tapi dia yang dipanggil sama Yesus pertama kali untuk menjadi muridnya. Petrus, sebenarnya Yesus bisa panggil murid-muridnya itu dari orang-orang yang berkualifikasi, benar nggak? Yang qualified. Tapi enggak. Justru yang pertama kali dipanggil oleh Yesus itu Petrus. Yudas dipanggil Yesus juga. Yudas orang yang pintar. Maka itu Yudas dipercaya menjadi bendahara. Tapi Petrus dialah orang yang pertama kali dipanggil oleh Yesus sebagai murid di Danau Galilea pada hari itu. Nah, saya mau ngomong gini. Perjalanan Petrus bersama Yesus itu perjalanan yang penuh banget perjuangan, lika-liku, dan lain-lain. Kita tahu akhirnya Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Yesus tahu nggak ketika Petrus dipanggil di Danau Galilea bahwa dia akan menyangkal 3 kali? Tahu, tapi Yesus tetap panggil Petrus. Dan Petrus pula adalah murid yang dijumpai Yesus. Padahal dia udah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus datang lagi ke tempat yang sama untuk menjumpai Petrus dan memanggil Petrus kembali. Dan akhirnya perubahan besar di dalam hidup Petrus.
Petrus akhirnya menjadi satu manusia yang berubah total, yang tadinya manusia yang egois, yang tadinya manusia yang manusia yang pengecut, tiba-tiba menjadi manusia yang pemberani. Itu Petrus. Saya hari ini, saudara, saya menyadari bahwa salah satu panggilan saya memang mengembalakan. Bahkan saya bersama istri saya itu dari zaman kuliah itu udah dipanggil bugem, gitu. Dari zaman kuliah, cuman kita berdua memang lari-lari, nggak pernah mau. Karena kenapa? Karena kita merasa bahwa satu tanggung jawab mengembalakan itu satu tanggung jawab yang besar. Dan saya merasa berdua bahwa kita berdua nggak akan pernah bisa kuat. Kita nggak akan pernah bisa mampu. Hari ini kenapa kok mau? Ya karena kita tahu bahwa Kristuslah yang memerdekakan saya dan istri. Kenapa kita mau? Karena Injil lah yang menjadi landasan kita hari ini. Gak ada yang lain. Ketika saya rundingan dengan istri, gimana nih tentang mengembalakan? Oke lah, kalau gerejanya berlandaskan dengan Injil, yuk kita jalan. Karena banyak yang kita lalui sebelumnya. Gereja-gereja yang saya bertobat, istilahnya saya memulai pelayanan, itu tahun 96. Dari tahun 96 itu saya masuk gereja, keluar gereja, masuk gereja, keluar gereja. Pernah mau mengembalakan tapi nggak jadi gitu. Membangun satu komunitas akhirnya bubar. Dan itu perjalanan yang penuh tantangan, penuh penderitaan juga tentunya gitu. Dan saya rasa kalau saya suruh ngulangin lagi saya nggak mau. Benar-benar nggak mau. Itulah yang membuat saya dan istri enggak lah. Waktu pertama kali, Rev, kamu mau mengembalakan enggak? Istri yang nyaut, enggak mau. Karena trauma. Trauma udah kepikiran beratnya mengembalakan itu seperti apa. Tapi setelah kita mengenal Injil, ternyata ya dia tidak pernah melepaskan anak-anaknya. Seperti lagu tadi, bahwa mungkin saya dulu berpikir bahwa kita harus memegang tangan Yesus. Kuat-kuat. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang harus kita pegang. Gitu. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi itulah yang membuat juga saya berpikir bahwa kalau saya nggak kuat saya akan lepas. Dan saya akan jatuh. Puji Tuhan. Injil mengajarkan bahwa bukan kita yang memegang tangannya. Tapi dia yang memegang tangan kita. Ketika kita nggak kuat, kita lepas. Dia tetap memegang tangan kita. Ketika kita jatuh, dia tidak membiarkan sampai tergeletak. Karena dia yang menopang setiap kita. Hari ini, teman-teman, kalau saya ngelihat perjalanan kita, saya melihat beberapa teman-teman yang ada di sini. Saya mengucap syukur. Benar-benar mengucap syukur. Saya kebayang kalau saya nggak meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya melihat Roni sampai hari ini seperti ini. Saya kenal dia dari SMA. Mengucap syukur. Saya melihat beberapa teman-teman di sini. Saya mengucap syukur. Dan Tuhan udah atur ini semua. Dia yang pegang. Itulah juga yang Petrus lalui. Meskipun Petrus menyangkal 3 kali. Meskipun Petrus jatuh. Tapi Yesus gak pernah melepaskan.
dia tetap menjemput Petrus di tempat yang sama. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihiku? 3 kali. Petrus yang tidak pernah mungkin berpikir menjadi murid Yesus, tapi dia yang diberi tanggung jawab besar untuk mengembalakan jemaat Tuhan sampai hari ini. Itu cikal bakalnya adalah Petrus. Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Kalau dia yang memanggil, dia tidak akan pernah melepaskan. Dia yang pasti akan menjaga setiap kita. Dia yang pasti akan menjamin setiap kita. Amin. D. Elton bilang bahwa kebebasan sejati bukanlah hak untuk melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jadi inilah panggilannya. Kenapa kita dipanggil? Nah, kita mesti tahu. Kadang-kadang kita juga mengerti kok kita dipanggil. Cuman kadang-kadang kita lari. Tapi pada saatnya, kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita nggak akan pernah bisa lari kemana-mana. Keadaan kadang-kadang yang membuat kita untuk kita kembali terus kepada panggilannya. Kita masuk ke poin yang kedua. Bahaya menyalahgunakan kemerdekaan. Dikatakan bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Seringkali ada paham yang beredar saat ini, apa? Kemerdekaan, kita mengerti bahwa kita sudah merdeka. Kita mengerti bahwa Kristus sudah menebus setiap kita, ya. Dia mati di atas kayu salib semata-mata untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu itu. Dan kita percaya bahwa dia menyelesaikannya tuntas sampai selesai. Sehingga apa? Timbul pemahaman bahwa dosa itu tidak ada kuasanya. Benar, dosa memang sudah tidak ada kuasanya lagi. Karena Kristus sudah mengalahkannya. Tapi bukan dalam arti kita bisa hidup terus di dalam dosa. Bukan dalam arti, karena Kristus sudah mengalahkan dosa-dosa itu, hari ini kita boleh terus jatuh di dalam dosa. Ya, memang setiap kita punya natur dosa. Kenapa? Karena kejatuhan Adam. Tapi hendaknya Roh Kudus ada di dalam kita. Kita selalu menyadari akan keberdosaan kita. Sehingga ketika kita menyadari keberdosaan kita cepat-cepat kita bertobat. Bukan menyelami keberdosaan kita. Kan seringkali kita seperti itu. Karena udah ada kasih karunia, jadi ya udahlah jatuh lagi juga nggak apa-apa. Kan anugerah Tuhan nggak terbatas. Kita sering ngomong seperti itu kan. Udah biarin aja gitu. Nah, kalau ini kedengerannya kayak rohani gitu. Tapi kalau dipelintir, ini jadi pembenaran akan dosa. Jadi kalau misalnya gini, kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Terus ngapain kita? Ya bertobat. Bukan menghidupi dosa tersebut. Kan seringkali gini, kita sudah tahu kelemahan kita apa. Misalnya kelemahan kita adalah dosa seksual misalnya. Tapi tiap hari kita browsing-browsing, ya. Browsing-browsing, nyasarnya apa? Kita lihat hal-hal yang tabu misalnya. Hal-hal yang porno. Kita bisa punya keputusan nih untuk klik ini atau enggak. Gitu kan? Nah, kalau menyelami dosa adalah apa? Ya udahlah, enggak apa-apa, kita klik aja. Kita menikmati itu. Toh Tuhan akan mengampuni. Enggak seperti itu juga. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita mengalahkan dosa-dosa itu. Kalau kita seperti itu terus dan kita selalu berpikir bahwa udahlah nggak apa-apa. Nanti juga karena anugerah Tuhan tak terbatas, dia akan mengampuni kita terus, dia akan mengampuni kita terus.
itu jadinya orang yang bilang cheap grace. Kasih karunia yang murahan. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, itu enggak murahan. Dia bayar dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib untuk setiap kita. Itu enggak murahan. So, hari ini, yuk kita hidupi bahwa kita mengucap syukur bahwa Dia sudah memerdekakan kita. Kita mengucap syukur bahwa darahnya yang mahal itu sudah menyucikan setiap dosa-dosa kita. Tapi bukan dalam arti kita menghidupi dosa-dosa kita. Bukan dalam arti kita terus-terusan jatuh di lubang yang sama. Yuk kita bangkit dari dosa-dosa kita. Pak Gem, saya nggak sadar kalau berdosa. Nggak mungkin. Pasti sadar. Ada yang bilang gitu. Saya nggak tahu kalau ini dosa. Nggak mungkin. Ya mungkin, benar. Amnesia mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Saya nggak kuat untuk menghindari dari dosa ini. Ya udah berdoa. Minta pertolongan Roh Kudus untuk selalu menguatkan. Ya gitu. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena terakhir-terakhir ini banyak banget loh pengajaran yang sangat populer yang mengajarkan yang seperti tadi saya bilang itu. Itulah yang disebut sebagai apa? Hyper grace. Hyper grace. Di dalam hyper grace itu dibilang bahwa sudah tidak perlu ada pertobatan lagi. Kenapa? Karena Dia udah mengampuni kita. Dan Dia menganggap tidak ada dosa-dosa lagi. No, setiap kita masih memiliki natur dosa. Dan kita bertobat setiap saat. Amin. Poin yang ketiga. Cepat nih hari ini. Poin yang ketiga, tujuan kemerdekaan. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita itu punya tujuan, teman-teman. Dia nggak iseng, ini gua kasih kemerdekaan, terus iseng aja gitu. Enggak, dia punya tujuan. Apa sih tujuannya? Dikatakan Galatia 5 ayat yang 13 bagian akhir. Layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Layanilah yang lain oleh kasih. Nah di sini kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih, oleh kasih. Seringkali kita, Pak Gem gak bisa melayani dengan kasih. Terus gimana dengan musuh kita? Masa kita harus mengasihi orang yang kita benci? Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Teman-teman, kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Kalian bisa punya perasaan suka atau enggak suka, tapi tetap kasih, itu keputusan. Keputusan kita untuk mengasihi, itu keputusan. Keputusan untuk kita mengasihi musuh kita, itu keputusan. Amin. Beberapa minggu yang lalu, saya ikut satu seminar. Dan di seminar ini salah satu pembicaranya ngomong gini, satu statement yang keren banget dan membuat saya menangis pada hari itu dan saya bertobat. Dia bilang gini, bukti kalau engkau mengasihi Tuhan, bukti kalau engkau mengasihi Allah, itu bukan dengan engkau melayani Yesus, tapi engkau melayani Yudas. Sekali lagi, bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan itu bukan dengan engkau melayani Yesus, tapi ketika engkau melayani Yudas. Kok bisa seperti itu? Saudara, saya mau tanya. Yesus tahu nggak kalau Yudas itu akan mengkhianati dia? Tahu. Yesus tahu nggak kalau Yudas akan menjual dia? Tahu. Yesus tahu nggak kalau Yudas itu yang dalam tanda kutip yang akan menyalibkan dia?
Tahu. Yesus juga seorang manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Sehingga waktu di Taman Getsemani, bahkan dia bilang, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Yesus tahu, Yudaslah yang akan mengkhianati dia. Yudaslah yang akan menjual dia. Dia tahu. Dan Yudas adalah muridnya. Tapi di hari itu, di hari di mana Yesus akan disalibkan, Yudas juga adalah orang-orang pertama, murid-murid pertama yang dibasuh kakinya oleh Yesus. Yesus merendahkan dirinya, dia membasuh kaki Yudas. Teman-teman, kita punya nggak teman-teman yang mengkhianati kita? Teman-teman mungkin orang terdekatmu nggak cuma mengkhianati, tapi mungkin ngomongin kamu. Yang ngomongin yang mungkin nggak faktanya seperti itu. Tapi Yesus melakukan mengekspresikan kasihnya dengan cara dia mencuci kaki Yudas. Membasuh kaki Yudas. Yang dia tahu orang ini akan mengkhianati dia. Yang dia tahu orang ini akan menjual dia. Tapi dia tetap membasuh kakinya. Itulah Yesus. Saudara tahu salah satu murid terdekat Yesus. Siapa lagi? Petrus. Petrus, Yesus tahu nggak kalau Petrus akan menyangkal 3 kali? Tahu. Petrus adalah murid yang dipilih pertama kali. Petrus adalah murid yang sangat diandalkan oleh Yesus. Ya, karena kenapa? 3 orang Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah 3 orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Ini adalah murid terdekat Yesus. Tapi Petrus juga yang menyangkal Yesus. Yesus tahu dia akan menyangkal. Yesus juga mencuci kaki Petrus. Dan apa yang terjadi? Waktu peristiwa penyaliban, Petrus nggak ada di sana. Petrus nggak ada di sana. Waktu Yesus bangkit, Yesus datang ke Danau Galilea, ke Tiberias, ke tempat di mana Petrus juga pertama kali ditemukan. Waktu dipanggil menjadi murid. Di tempat yang sama di pinggir pantai, Yesus menampakkan dirinya. Dan dia memanggil Petrus. Di situ bukti kasihnya. Padahal Petrus ini nggak qualified sebenarnya. Bisa dibilang mungkin Petrus ini bisa lebih jahat loh daripada Yudas. Tapi Yesus tetap mengasihinya. Nah, seakan-akan Yesus tuh sengaja membawa Petrus ke tempat asalnya. Supaya Petrus sadar, ya, kenapa Yesus dia kembali ke Danau Galilea, ke tempat yang sama seperti Petrus waktu dipanggil pertama kali. Seakan-akan Yesus tuh mau ngomong gini, supaya Petrus sadar bahwa panggilannya itu akan tetap terjadi. Walaupun dia sudah jatuh menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun kayaknya dosanya ini fatal banget. Tapi dia tetap memanggil Petrus. Dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus gak membuang Petrus. Yesus yang datang menjemput Petrus. Bukan Petrus yang pergi ke Yesus. No, Yesus yang datang menjemput Petrus. Itulah bukti kasihnya. Itu bukti kasih Yesus yang begitu besar. Walaupun mungkin kita udah jatuh. Tapi dia tetap pada janjinya ketika dia memilih.
Dia memanggil. Dia akan menjaga itu terus sampai pada kesudahannya. Amin. Melayani dengan kasih. Bukan soal suka atau tidak suka. Tapi soal taat pada Kristus yang sudah lebih dulu melayani kita di salib. Amin. Yang keempat, sumber kemerdekaan. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, setiap kemerdekaan itu pasti ada pengorbanan. Setiap kemerdekaan pasti ada sesuatu yang ditukar. Pasti ada pertukaran. Kalau kemerdekaan Indonesia itu ada pengorbanan dari para pahlawan yang berjuang, bertempur untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ada darah yang tercurah, yang ditukar untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu juga kita, setiap orang percaya. Dia datang ke dunia. Dia berkorban. Darahnya tercurah untuk setiap kita, orang yang dipilihnya. Ada pertukaran. Setiap kemerdekaan itu pasti ada pertukaran. R.C. Sproul bilang gini, Kristus mengambil apa yang seharusnya kita terima, supaya kita bisa menerima apa yang seharusnya dia terima. Jadi kemerdekaan yang kita alami hari ini, sebenarnya ini bukan sesuatu yang kita layak jalani. Sebenarnya ini adalah milik dia. Tapi kemerdekaannya itu diberikan kepada setiap kita. Dengan cara dia berkorban, dia mencurahkan setiap darahnya untuk setiap kita, sehingga hari ini kita bisa merdeka. Itu yang terjadi. Ada pertukaran-pertukaran di atas kayu salib buat setiap kita. Nah, ada beberapa pertanyaan reflektif yang kita bisa jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya pakai kemerdekaan dalam Kristus untuk makin dekat dengan Dia? Atau sekedar alasan supaya hidup suka-suka gue? Yuk kita jawab. Saat saya pakai media sosial, apakah postingan saya lebih banyak memancarkan kasih atau justru menyalakan api iri, debat kusir, atau pamer diri? Kalau hari-hari biasa, itu IG story-nya sepi-sepi aja. Tapi begitu pergi ke luar negeri, itu IG story-nya penuh banget. Gitu kan? Penuh banget. Jalan berapa langkah, foto, upload. Makan apa dikit, foto, upload gitu kan. Padahal belum tentu makanan dia, bisa makanan orang lain. Gitu kan? Kayak Nena tadi bilang, main padel, foto, upload gitu kan. Bawa raket, padahal raket temennya, gitu kan. Seringkali kan kita seperti itu kan. Untuk apa? Pamer diri? Apakah saya pakai waktu luang untuk melayani orang lain atau hanya untuk pelampiasan kesenangan pribadi tanpa peduli orang sekitar? Nah, ini kita bisa jawab sendiri. Apakah saya menyalahgunakan anugerah Allah untuk membenarkan dosa saya? Tuhan pasti mengampuni kok. Saudara, kadang-kadang nih saya juga heran. Berzinah pun direncanakan. Serius. Nanti malam gue mau berzinah dulu lah. Direncanakan loh. Jadi itu sebenarnya bukan jatuh. Itu menjatuhkan diri itu. Serius. Saya punya banyak teman yang berzina pun direncanakan. Mabok direncanakan. Nanti malam gue mau beli minum, nanti malam gue mau mabok. Direncanakan loh.
buka browsing ini porno, direncanakan juga. Nanti malam gue kayaknya sendirian. Udahlah ini paling cocok gue buka-buka. Yang ketawa berarti iya. Serius. Saudara, sadar gak sih kalau kita sering dosa itu kita rencanakan loh. Gitu. Kita rencanakan loh. Jadi kita berpikir, pasti Tuhan ngampuni kok. Gitu kan. Sebegitu entengnya ya kita berbuat dosa. Pertanyaannya, apakah itu kita menghargai anugerah Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita menghargai penderitaan yang begitu besar untuk setiap kita? Dengan darahnya yang tercurah. Bahkan waktu di Getsemani dia bilang, Bapa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Manusia penuh dengan kehendak. Tapi itu sudah ditebus di Taman Getsemani. Ketika Yesus bilang, biarlah bukan kehendakku yang terjadi. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Di situ Yesus ketakutan luar biasa. Stres luar biasa sampai peluhnya mengeluarkan darah. Itu buat siapa sih? Buat dia? Enggak. Itu buat setiap kita. Tapi kita gak pernah menghargai yang namanya kasih karunia-Nya. Bahkan dosa pun direncanakan. Mending kalau gak sengaja berbuat dosa. No, kebanyakan dari kita dosanya direncanakan. Kayaknya oke juga nih nanti malam karaoke. Karaoke-nya gak apa-apa. Karaoke-nya gak apa-apa. Tapi ini udah mikir, di dalam karaoke nanti gua akan gini. Nanti akan gini. Yang cowok-cowok gitu ya. Tiba-tiba ke karaoke bawa duit cashnya banyak banget. Gak tahu buat apa. Gitu kan. Biasanya istrinya minta duit cash gak pernah ada. Tapi ke karaoke tiba-tiba bawa duit cash banyak banget. Karena dia sadar gak bisa debit atau apalagi gesek. Gitu kan. Nah, itu yang jawab bisa kita sendirilah. Ya. Apalagi lanjut. Saat saya harus memilih, misalnya marah atau sabar. Ayo, marah atau sabar. Seringkali kalau kita diperhadapkan kita harus marah atau sabar, kita milih yang mana? Gini aja masih bohong. Gini aja masih bohong. Ayo, marah atau sabar? Iya. Saya sering memilih untuk sabar. Saya, jujur. Tapi, enggak. Tiba-tiba tensinya tinggi. Biasanya orang sabar tensinya tinggi. Percaya deh. Terus ketika kita diperhadapkan orang yang mengkhianati kita, orang yang ngomongin kita di belakang, orang yang nyebelin gitu, kita dendam atau mengampuni? Hah? Paket komplit. Ayo, dendam atau mengampuni? Dendam. Enggak kok. Gue mengampuni kok. Bener gue mengampuni. Tapi udah gak usah ketemu dia lah. Gue udah mengampuni tapi gue gak usah ketemu dia lah. Terus doa, ya Tuhan hindarkan dia daripadaku. Seringkali kita kayak gitu. Gue udah mengampuni kok. Tapi kan ya udah ya. Mengampuni tapi gak usah deket-deket lagi ya. Gitu. Soalnya pengalaman. Ya udah, saya udah mengampuni.
Tapi ya mengampuni itu kan dalam arti nggak usah deket-deket lagi ya, gitu. Padahal itu hatinya belum ngampuni sebenarnya, gitu. Apa yang di mulut dengan di hati beda, dosa lagi. Lebih sering saya ikutin daging atau Roh Kudus? Lebih saya senang ikutin daging atau Roh Kudus? Ayo jujur. Wih. Kalau dagingnya babi berarti kamu babi. Ya, apa namanya? Luar biasa ya jemaat UC ya. Kalau ini khotbah di gereja lain ya, lebih memilih daging atau Roh Kudus? Roh Kudus. Lebih milih sabar atau dendam? Sabar gitu. Hah? Aduh, puji Tuhan gue jadi gembala. Tetap bisa rest. Kalau Tuhan, kalau Tuhan lihat histori pencarian, chat atau tontonan saya, apakah itu menunjukkan kebebasan yang sehat atau perbudakan dosa versi digital? Ayo. Coba sekarang ambil handphonemu ya, buka IG-mu, terus buka bagian tombol yang di bawah itu yang search. Nah, saya kasih tahu istri-istri, coba sering-sering cek search-nya suamimu tuh. Search-nya sering-sering. Saya sebelum khotbah, saya jujur, saya udah cek histori saya cek. Kan deg-degan juga ya kalau isinya ternyata yang aneh-aneh ya, gitu kan? Saya udah cek gitu. Puji Tuhan, isinya banyaknya padel gitu kan, wah padel, raket padel gitu. Tapi padelnya cewek. Yang bawa padel cewek gitu. Aman. Tapi cewek gitu. Ya udahlah ya. Ya gitu, udah gak usah dilanjutin. Berikutnya, apakah saya pakai kebebasan finansial untuk berfoya-foya dan hedon atau untuk melayani kebutuhan orang lain dan pekerjaan Tuhan? Ayo jawab. Kalau jawabannya, oh enggak, saya lebih banyak pakai duit saya untuk melayani dan pekerjaan Tuhan. Saldo gereja kita banyak. Kita jujur pada diri kita sendiri. Nggak apa-apa kok, kita ini memang kan natur kita dosa. Tapi biarlah dengan kita diperhadapkan dengan pertanyaan reflektif ini bisa membawa pertobatan buat setiap kita. Amin. Ternyata kita ini bobrok kok. Ternyata kita ini kelihatannya, gue ini kudus. Padahal enggak. Kita ini masih berdosa kok. Gitu kan. Kita ini masih penuh dengan dosa kok. Apakah saya merasa bebas karena benar-benar sudah ditebus oleh Kristus, atau masih mencari validasi lewat like, follower, dan pengakuan manusia? Wih, kalau pasang story ya, yang dilihat langsung tuh yang bawahnya siapa aja yang view gue ya. Like-nya berapa banyak ya, gitu. Padahal like bisa beli kan. Kadang-kadang beli loh, buat gede-gedein like gitu. Follower, bisa beli juga follower gitu kan. Waktu orang lihat cara saya pakai kebebasan, apakah mereka melihat cara hidup saya untuk diri sendiri atau untuk Kristus yang sudah mati gantiin saya?
Ini semua kita sendiri yang bisa jawab. Nah, kalau kita lihat pertanyaan ini semua, jujur sebenarnya kita makin frustasi loh. Kita makin frustasi. Karena kenapa? Karena kalau kita jujur, ternyata kita nggak pernah, ini kok nggak pernah ada di, kita seakan-akan tidak pernah menghargai kasih karunia-Nya. Seakan-akan kita ini sebagai orang yang ngomongnya merdeka, tapi sebenarnya belum merdeka. Ini buktinya tadi, kalian udah jawab semua. Itulah kita butuh Yesus. Kenapa Yesus datang? Karena Dia tahu setiap manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Setiap manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap manusia itu pasti fail, itu pasti gagal, gitu kan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di perjanjian lama, apa yang kita lihat? Semuanya gagal kok. Semuanya gagal. Mereka berusaha untuk mengasihi, tapi mereka selalu gagal. Mereka berusaha bertindak untuk mencari keselamatan, tapi tetap gagal. Yesus satu kali pernah ngomong kepada ahli Farisi, orang Yahudi. Yesus ngomong gini, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam dua inilah tergantung semua hukum, yaitu apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kitab Taurat dan kitab para nabi itu dikumpulin dan diperes, ya, hasilnya dua itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kalau diperas, hasilnya dua itu. Kalau engkau bisa melewati itu semua, baru kamu diselamatkan. Intinya gitu. Gitu kan? Pertanyaannya, kita bisa nggak sih jawab? Melakukan itu semua? Bisa nggak kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya khotbah di gereja lain jawabannya bisa gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaan kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bisa nggak? Saya sih jujur, saya nggak bisa mengasihi Glenn seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Nggak bisa. Saya juga bahkan saya nggak bisa mengasihi istri saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Nggak bisa. Dia yang larang saya makan manis. Kalau nggak ada dia saya minum teh botol tetap. Apa itu bukti kasih? Enggak. Enggak bisa. So, apakah saya bisa lolos dan diselamatkan? Enggak mungkin. Itu Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi. Maka Yesus harus memakai Taurat dan kitab para nabi untuk menyadarkan mereka bahwa ini loh, ini tapi kamu nggak akan pernah bisa melakukannya. Tapi gereja-gereja hari ini kan, kamu harus bisa mengasihi Tuhan Allahmu, kamu harus bisa mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yaitu maunya Tuhan seperti itu. Tapi kita tidak akan pernah bisa. Puji Tuhan ada salib Kristus yang memampukan setiap kita untuk kita bisa mengasihi
Karena kita mengasihi bukan dengan kasih kita, tapi dengan kasih-Nya, dengan kasih Kristus itu sendiri. Maka itu waktu Yesus bersama murid-muridnya, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, sebelum perjalanan salib itu, Yesus bilang pada murid-muridnya begini, kasihilah sesamamu manusia, seperti aku mengasihimu terlebih dahulu. Jadi sudah bukan seperti kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, enggak. Tapi kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Kasihnya dengan apa sih? Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tak berharap kembali. Kasihnya di atas kayu salib yang menebus setiap kita yang gak layak ini. Kasihnya di atas kayu salib yang memungut kita sampah-sampah ini untuk diangkat menjadi sesuatu yang berharga. Kasihnya di atas kayu salib yang menebus setiap dosa-dosa kita. Dia tahu kok kita gak akan pernah bisa. Maka itu dia mengorbankan nyawanya. Dia yang gak seharusnya menderita. Dia harus menderita untuk setiap kita. Dia yang seharusnya gak perlu mengasihi kita. Tapi dia mengekspresikan semua kasihnya untuk setiap kita. Loh ya dia Tuhan kok. Dia pemilik segalanya kok. Tapi dia mau turun ke dunia. Bahkan menjadi gak punya apa-apa untuk setiap kita. So kita butuh salib itu. Kita butuh pertukaran di atas kayu salib. Untuk menukar kehidupan kita dengan kehidupannya. John MacArthur bilang gini, di kayu salib, Yesus diperlakukan seolah-olah dia telah menjalani kehidupan berdosa kita. Sehingga kita pun dapat diperlakukan seolah-olah kita telah menjalani kehidupan benarnya. Jadi kita ditukar. Yesus sudah menanggung murka Allah atas dosa kita. Dan kita tidak lagi hidup di bawah hukuman, tapi dipanggil untuk hidup merdeka. Kristus menjadi kutuk karena kita. Karena dia ditukar dengan kutuk, kita menerima kebebasan yang sejati. Di atas salib, Yesus tidak menyelamatkan dirinya, tapi menyerahkan diri untuk kita. Kita dibebaskan bukan untuk memuaskan diri, tapi untuk melayani sesama. Kita dulunya hamba dosa, tapi Kristus mati menggantikan setiap kita. Kini kita dibebaskan bukan untuk hidup liar, melainkan menjadi hamba kasih. Kristus minum penuh cawan murka Allah, sehingga kita sekarang minum penuh cawan anugerah dan kasih Allah. Kristus mati ganti kita, supaya kita hidup dalam kehidupan yang baru. Maka kebebasan kita bukan jalan menuju kematian, tapi jalan hidup dalam kasih. Pertukaran di atas kayu salib itu, kita seharusnya yang menerima murka Allah hari ini. Tapi Kristus mengambil tempat kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib, Yesus ditukar dengan kita. Kutuk ditukar dengan berkat. Hukuman ditukar dengan pengampunan. Kematian ditukar dengan kehidupan. Kemerdekaan bagi bangsa adalah hadiah dari pengorbanan para pahlawan. Kemerdekaan bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang dipilihnya, adalah hadiah dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya, sudahkah kita menghargai kemerdekaan yang Kristus berikan buat kita? Hari ini, sudahkah kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kita? Atau justru kita menginjak-injak anugerah itu dengan sengaja kita melakukan dosa-dosa? Bahkan dosa-dosa yang direncanakan yang tadi saya bilang.
Kita sadar kok melakukan dosa. Tapi seakan-akan kita gak sadar melakukan dosa. Kita sama seperti Petrus yang mengkhianati dia. Petrus yang menyangkal dia. Firman Tuhan katakan Petrus menyumpahi dia. Firman Tuhan katakan Petrus mengutuk dia. Kita sama seperti Yudas yang mengkhianati dan menjual Yesus. Tapi anugerahnya cukup buat setiap kita. Dia tetap mengambil keputusan untuk mau mati di atas kayu salib buat setiap kita. Yuk kita jalani kehidupan kita. Kita sadari, thank you Lord. Kalau hari ini aku boleh menjadi orang yang merdeka. Terima kasih kalau perjuangan hidupku dimulai dari kemenangan, bukan dari kekalahan. Yuk kita bertobat. Mungkin jalan kita yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kita udah melakukan banyak hal yang mengecewakan Dia. Hari ini yuk kita bertobat. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu akan mengampuni setiap kita. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Tuhan, Engkaulah Allah yang kudus yang sudah memanggil aku untuk merdeka. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang rela menanggung dosa dan hukuman yang seharusnya aku terima supaya aku bisa bebas dari kutuk dosa. Tuhan, aku mengaku sering salah pakai kebebasan yang Kau beri. Kadang aku pakai anugerah-Mu sebagai alasan untuk kompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku Tuhan. Karena itu bukan kebebasan sejati. Itu justru membuatku kembali diperbudak oleh dosa. Yesus, aku percaya Engkau sudah bertukar tempat denganku. Engkau dihukum supaya aku bebas. Engkau mati supaya aku hidup. Karena karya salib-Mu, aku tidak lagi diperhitungkan sebagai hamba dosa, tetapi sebagai anak Allah yang merdeka. Tolong aku Tuhan. Jangan biarkan aku pakai kemerdekaan ini untuk memuaskan daging. Aku mau pakai hidupku untuk mengasihi, melayani, dan jadi berkat bagi orang lain. Ajari aku untuk hidup bukan bagi diriku lagi, tapi bagi Kristus yang sudah menebus aku. Roh Kudus, tumbuhkan dalam hidupku kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, supaya kebebasan ini nyata dalam kasih, bukan dalam dosa. Tuhan, kadang aku masih ragu karena aku jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Tapi aku percaya firman-Mu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan kekuatanku yang menjadi dasar, tapi kasih dan karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan sejati dalam Kristus. Biarlah hidupku jadi bukti kasih-Mu, bukan alasan untuk menyalahgunakan anugerah. Aku mau pakai kebebasan ini untuk melayani dengan kasih, sampai orang lain bisa melihat Yesus hidup di dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.